Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara podcast Matsa Mutu sesi kesekian kalinya. Tapi dalam hal ini kita coba akan merefleksikan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, baik dari sisi historis maupun sisi perjalanan tokoh-tokohnya yang mendirikan bangsa Indonesia itu sendiri. Saya tidak sendirian, di samping kanan kiri saya ada tokoh yang luar biasa. Yang pertama ada Pak Joko. Beliau adalah guru di MTS Muhammadiyah 1 Kota Balang yang coba akan melihat bagaimana perjalanan sejarah bangsa Indonesia melahirkan kemerdekaan. Begitupun perjuangan generasi muda yang hari itu saya pikir sangat superior ya, merebut kemerdekaan dari tangan penjajahan. Dan di samping kiri saya juga tidak kalah menarik, beliau adalah Pak Irsadul Ibad, alumni Al-Azhar. Beliau coba akan nanti menghadirkan refleksi kemerdekaan Indonesia berdasarkan peran Islam dalam melahirkan kemerdekaan Indonesia yang sampai hari ini bisa kita rasakan. Baik, yang pertama kami persilahkan kepada Pak Joko. Bagaimana sebenarnya Pak Joko perjalanan bangsa Indonesia ini untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan saat itu? Saya dulu ya. Betul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami memulai dari mana ya kira-kira? Kalau tadi Pak Roni menyampaikan historis gitu, semuanya bisalah mencari pengetahuan terkait dengan historis kemerdekaan negara kita. Yang menjadi diskusi kali ini, perjalanan 76 tahun inilah yang menjadi bahan diskusi kita. Nah, mungkin saya berangkat dari kronologis 76 tahun yang lalu gitu ya. Bahwa kita tahu di tanggal 17 di bulan Agustus di tahun 1945 negara kita mendeklarasikan, dan itu menjadi sebuah tonggak bersejarah bahwa negara kita sudah independen, terbebas dari belenggu penjajahan. Kira-kira seperti itu. Nah, saya coba menyampaikan sesuatu karena perjalanan yang cukup lama dan melelahkan 76 tahun itu. Mohon maaf, kami akan bukan membandingkan ya, coba mengkaji historis di negara-negara tetangga kita gitu. Di negara-negara tetangga kita itu di zona yang terdekat itu ada Asia Tenggara. Ada Singapura, ada Malaysia yang sudah mengkokohkan dirinya. Kira-kira gridnya dalam hal sektor politik, sektor ekonomi, sektor otomotif, olahraga dan lain sebagainya, kira-kira dia lebih unggul gitu. Coba kita cross check ya. Tahun berapa negara-negara tetangga kita itu mendeklarasikan kemerdekaannya? Ada Singapura, nanti para pemirsa bisa meng-cross-check lagi, barangkali ada kekeliruan kami menyampaikan, itu di tahun 1965. 20 tahun jenjang kemerdekaan kita dengan kemerdekaan negara kita, negara tetangga kita. 20 tahun gitu ya. Kira-kira 20 tahun itu umur yang kalau kita untuk masa-masa produktif itu luar biasa gitu. Nah, kita di negara kita sudah menjadi sebuah negara yang senioritas lah dalam segi keumuran kemerdekaan. Ada negara tetangga kita itu Malaysia gitu ya. Dengan bulan yang sama, Agustus tanggal 31, cuma tahunnya 1957. Nah, dari segi itu kita punya potensi sebenarnya. 76 itu masa yang sangat lama, sebenarnya kita harus mengefektifkan untuk kemerdekaan kita, kira-kira seperti itu.
kalau kita membandingkan dengan negara tetangga sebelahnya lagi, itu ada Asia Timur, kita pasti akan banyak ketinggalan lagi. Ada Jepang, ada Korea gitu. Di seberang lagi ada di daratan Eropa. Maklumlah karena Eropa itu sebagian dari negara yang menjajah di wilayah zona kita Asia Tenggara, hampir didominasi oleh negara-negara Eropa. Dia setahap lebih ke depan, itu kira-kira wajar gitu ya kalau kita secara naluri untuk itu. Nah, itu kira-kira kami akan mengkaji pembanding, bukan kronologis kemerdekaan kita gitu, tapi kita menjadi motivasi lah, bukan kritis gitu, motivasi kenapa negara-negara tetangga kita yang dia berangkat start kemerdekaannya lebih lebih duluan kita dibandingkan negara kita, dia sudah memulai menitik menuju ke arah negara maju kita. Dan kita di negara Indonesia statusnya kalian semua pasti paham lah, status negara kita masih status negara berkembang kira-kira seperti itu. Nah, coba kami akan mengkaji sebuah potensi-potensi negara yang kita miliki gitu ya. Baik, Pak Jok, kita save dulu ya, kita save dulu. Oke, siap. Saya pikir poinnya tadi itu kenapa sih sudah 76 tahun tapi kemudian kita masih tertinggal. Oke ya, nanti coba kita merujuk ke sana. Tapi di samping kiri saya juga ada Pak Ibad yang saya pikir ketika kita melihat Indonesia ini Pak, sekitar mayoritas ya, kemudian beragama Islam, baik pra kemerdekaan atau pasca kemerdekaan sebenarnya. Bagaimana menurut Pak Ibad sebenarnya kontribusi besar lah Islam itu sendiri dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia itu? Baik, terima kasih Pak Roni waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, untuk berbicara bagaimana peran agama Islam dalam kemerdekaan itu mungkin sangat panjang sekali ya. Salah satu dari beberapa hal yang melatar belakangi kemerdekaan Indonesia dalam perspektif agama Islam yaitu dalam sektor pendidikan sendiri. Kita tahu dua tokoh besar di Indonesia, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau berdua merupakan salah satu pelopor pendidikan di Indonesia, yang dimana berangkat dari pendidikan tersebut akhirnya menimbulkan rasa kesadaran bahwa bangsa ini sedang dijajah, sehingga dari hal tersebut melahirkan semangat-semangat perjuangan hingga akhirnya pecahlah peperangan 10 November, kemudian ada salah satu resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kita kenal sebagai Hubul Waton Minal Iman, kemudian peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membentuk dengan gagasan pembaharuan Islam dan pendidikan sehingga melahirkan tokoh-tokoh seperti Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Tentunya kalau berbicara antara Islam dan kemerdekaan Indonesia ini sangatlah erat sekali, sehingga jikalau kita membicarakan kemerdekaan, pastinya kita harus membahas mengenai bagaimana peran Islam di dalamnya, bagaimana menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk ini sehingga mampu melawan dan melahirkan semangat-semangat perjuangan. Mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya apakah cinta tanah air itu bertentangan dengan agama, apakah menjaga tanah air itu bertentangan agama. Tentunya ini sangat menarik kita bahas, apalagi pada masa sekarang ini. Tentunya generasi-generasi muda harus lebih tahu, karena sejatinya yang namanya Islam itu tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalaupun agama Islam itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, itu bukan agamanya yang salah, mungkin yang menjelaskannya yang kurang tepat atau cara pemahaman dan sudut pandang yang berbeda. Ya mungkin itu sekedar pembukaan dari saya. Jadi menarik ya, pernah mendapat satu bahasa sebenarnya dari salah satu tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa hari ini ya kan, yang bertahan, istilahnya ormas yang bertahan, baik sebelum pra kemerdekaan sampai kemerdekaan itu hanya tinggal dua ya, ada ormas Muhammadiyah sama NU.
Mereka menghadirkan bagaimana perspektif pendidikan sebenarnya Pak di tengah-tengah kita. Tapi kalau misalnya kita melihat ya, sebelum nanti Pak Joko, kalau kita melihat pendidikan hari ini, apakah pendidikan yang digagas oleh umat Islam, baik melalui koridor Muhammadiyah, kemudian NU maupun yang lain-lain, apakah ini sudah mampu menjawab tantangan zaman? Nah, itu gimana Pak? Kalau untuk pendidikan ini sangatlah relatif sekali pastinya. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dalam artian apa? Pendidikan pastinya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa menggunakan pendidikan pada masa dahulu kemudian kita terapkan dengan kondisi anak-anak pada zaman sekarang. Pastinya kita harus menyesuaikan, dan itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita kembangkan. Oleh karena itu kan gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu pembaharuan. Pembaharuan di sini bukanlah hanya setahun 2 tahun, tapi setiap ada perkembangan zaman, sistem pendidikan itu harus selalu diperbaharui dan dikembangkan. Baik, menarik. Tadi saya masih ingat apa yang disampaikan Pak Joko ya. Istilahnya ada beberapa hal yang harus kita kejar ketika kita bandingkan dengan negara lain. Kira-kira menurut Pak Joko, apa sebenarnya dalam 76 tahun, kira-kira hal mendasar apa yang bisa kita benahi ya untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju ya. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia kan sebagai kategori masih negara berkembang ya kan. Apa kira-kira Pak Joko yang harus istilahnya menjadi langkah kita di usianya yang ke-76 ini Pak Joko? Oke, terima kasih Pak Roni, waktunya Pak Roni. Ini pertanyaan ya, pertanyaan berat, dan kapasitas saya hanya memberikan sharing, berbagi sesuai dengan kemampuan saya tentunya. Kita coba introspeksi diri gitu ya. Sebenarnya negara kita itu negara hebat gitu. Secara potensi kita punya semuanya lah gitu, dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Potensi kita yang pertama, satu, sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia dilihat dari kuantitasnya, banyaknya, itu juga menjadi aset. Gitu. Amerika Serikat itu termasuk negara maju gitu. Dia punya aset dengan SDM yang sangat luar biasa banyaknya. Tapi kalau kita nggak bisa mengelola SDM itu, maka kita akan menjadi bumerang jatuh sendiri. Aset kita, potensi kita yang pertama adalah SDM. Coba kita ulas terkait dengan sumber daya alam yang di negara kita. Banyak negara-negara kita dieksploitasi untuk kepentingan satu. Kira-kira untuk siapa ya? Kalau untuk kembali ke rakyat, saya kira ini potensi yang luar biasa gitu. Kita punya sumber daya alam yang banyak, dari A sampai Z, mulai dari emas, mulai dari minyak tanah dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah aset yang luar biasa potensi negara kita. Dari segi kemaritiman gitu ya, negara kita terkenal negara kepulauan. Coba tengok ya, di negara Thailand, di negara-negara Vietnam itu yang menjadi dominasi adalah daratan gitu. Sedangkan hasil dari sumber daya alam dalam sektor kemaritiman itu nihil. Indonesia luar biasa gitu kan. Sebenarnya banyak hal yang menjadi kelebihan potensi kita. Cuma kompetitor kita, negara-negara tengah itu lebih cara mengelolanya lebih manajemennya lebih bagus gitu. Nah, kita coba mengevaluasi sendiri, refleksi ya. Manajemen negara kita kira-kira sudah idealis belum gitu dalam mengelola potensi-potensi yang ada di negara kita. Kira-kira seperti itu Pak Roni. Baik, menarik sebenarnya ada benang merah ya antara yang disampaikan Pak Ibad sama Pak Joko. Bagaimana kemudian perbaikan sumber daya manusia. Salah satu kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Ibad dengan memperbaiki pendidikan itu sendiri. Oke ya. Kalau kemudian kita kontekskan dengan situasi hari ini, otomatis kan ada perbedaan. Perbedaan yang saya maksud adalah pendidikan, bagaimana membangun pendidikan pra kemerdekaan ya kan. Pasca kemerdekaan atau hari ini kita berbicara pendidikan untuk peningkatan SDM tadi sesuai dengan zamannya, yaitu zaman teknologi informasi dan juga zaman virus yang juga sangat merajalela ya, dan sangat membingungkan ya bagi istilahnya kita ini yang ingin belajar. Barangkali kalau misalnya
dari perspektif pendidikan, apa nih yang harus kemudian kita harus kejar Pak, dengan kemajuan teknologi informasi, kemudian dalam menghadapi situasi pandemi COVID juga ya kan. Sebenarnya ada kaitannya dengan kondisi alam yang sudah mengalami krisis iklim juga dan seterusnya. Gimana menurut Pak Ibat? Baik, membicarakan masalah pendidikan ini sangat berperan sekali dengan kebangkitan Indonesia ya. Pembicarakan pendidikan itu bukan hanya sekedar materialistik saja, dalam artian bukan hanya berfokus pada fasilitasnya, bukan hanya berfokus pada belajar itu untuk bekerja ya, bukan hanya sekedar untuk itu, tapi pendidikan di sini adalah berguna untuk membangun jiwa. Oleh karena itu dalam lagu Indonesia sendiri, dalam Indonesia Raya sendiri kan lagunya Pak, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena itu merupakan salah satu unsur yang paling penting untuk mencapai nilai-nilai kebangkitan. Karena pendidikan zaman sekarang itu identik dengan hal-hal yang materialistik. Dalam artian rohnya sendiri itu seringkali diabaikan. Jadi pendidikan hanya berfokus bagaimana nanti setelah pendidikan itu harus bekerja dan lain sebagainya. Tapi untuk meningkatkan kualitas individunya itu seringkali diabaikan. Sehingga inilah yang menyebabkan nilai-nilai pendidikan itu semakin menurun. Jadi membangun jiwa itu merupakan salah satu unsur utama dalam pendidikan. Jadi bukan hanya keilmuannya tapi karakternya harus juga ikut dididik. Karena kalau ilmu tanpa karakter itu hanya bersifat menghancurkan. Seperti itu Pak Roni. Baik, menarik. Pembangunan jiwa dan raga gitu ya. Nggak hanya raganya tapi jiwanya juga kita bangun. Baik Pak Joko, dalam peningkatan SDM lah ya, khususnya kita berbicara dunia pendidikan, saya pikir ini adalah paling mendasar ya dalam hal SDM. Kira-kira apa nih yang harus kita kejar biar kemudian kita juga mampu bersaing dengan negara lain Pak Joko? Ya, terima kasih yang kedua kalinya Pak Roni atas waktunya gitu. Kita punya tokoh-tokoh nasionalis gitu ya, dan ini mengingatkan kita 76 tahun yang lalu gitu. Coba dengan bahasanya Bung Karno, berikan kami 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Simbol-simbol ini belum terrealisasikan di 76 tahun ini gitu. Padahal kita punya pemuda-pemuda yang luar biasa produktifnya. Kalau ditengok dari segi pendidikan, mungkin kita di bawah pendidikan kita di bawah dari negara-negara yang maju gitu ya, dalam hal jenjang pendidikannya. Terus ada tokoh nasional yang lain, Hoscokroaminoto gitu. Nah ini menjadi figur pendidikan kita. Kalau kaitannya dengan pendidikan, saya kira kita menanamkan karakter segi moral itu yang menjadi prioritas gitu. Kita melihat, tengok, coba sekarang kita mengalami yang namanya degradasi moral gitu. Tokoh-tokoh yang ada di birokrasi pemerintahan, dia punya intelektual tinggi, tapi moralnya kita lihat masih menjadi PR bersama gitu. Nah, yang menjadi pendidikan pertama adalah karakter atau moral anak bangsa kita. Karena anak bangsa kita itu adalah menjadi garda yang ke depan. Yang kedua yang kita perlu evaluasi lagi, kita perbaiki lagi terkait dengan tingkat keintelektualan kita gitu. Kita cobalah tengok seandainya kita berada di Kota Malang gitu. Betul, kita ada di Kota Malang ya. Okay. Yang menjadi ikonnya adalah kota pendidikan gitu. Kota pendidikan menjadi ikon Jawa Timur kita. Pernah seringkah kita mendengar bahwa Kota Malang ini mendelegasikan ke beberapa kejuaraan tingkat nasional, tingkat regional, bahkan di internasional kejuaraan. Kalau kita berani mensuarakan bahwa Kota Malang ini menjadi kota pendidikan yang menjadi ikon percontohan semua kota-kota yang lain, harusnya mengawali karena kita menjadi kota ikon pendidikan. Itulah yang menjadi PR kita bersama. Mungkin itu Pak Roni yang kami bisa sampaikan gitu ya. Kami cuma menyampaikan terkait dengan
potensi-potensi yang kita punya itu belum sekiranya digarap secara produktif oleh kepemerintahan kita, oleh birokrasi kita gitu. Mungkin itu Pak Roni. Baik, barangkali ini pertanyaan terakhir. Saya pikir berbicara Indonesia ke depan, maka kita bisa lihat pemudanya hari ini. Itu menjadi kata kunci kan begitu. Maka kira-kira apa nih pesan Pak Ibad ya, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Pak Joko kepada generasi muda yang istilahnya nanti mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia ini mengisi kemerdekaan dalam meraih kemajuan itu. Apa nih pesan Pak Ibad untuk generasi muda hari ini? Baik, kalau kita mengambil garis besarnya ya, kalau dari perjuangan-perjuangan pahlawan terdahulu, kalau kita peras istilahnya ya, kita peras, kita ambil intinya, itu yang kita akan dapatkan adalah cinta tanah air. Dan cinta tanah air itu merupakan faktor utama kenapa para pahlawan itu mau berjuang sampai berdarah-darah, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Yaitu salah satu intinya adalah cinta tanah air. Dan cinta tanah air pada masa sekarang ini harus dimaknai secara luas, jangan secara sempit. Cinta tanah air bukan hanya dimaknai dengan mengangkat senjata saja, masuk TNI, masuk Polri, masuk polisi dan lain sebagainya. Memang itu salah satu upaya untuk sebagai bukti kita untuk mencintai tanah air. Tapi konteks mencintai tanah air zaman sekarang dapat kita lakukan dalam segala bentuk posisi kita. Contohnya saja sebagai pelajar. Kalau kita mengatakan kita cinta tanah air, maka kita harus belajar sungguh-sungguh. Karena dengan belajar sungguh-sungguh, maka kita telah menciptakan generasi-generasi selanjutnya yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Dan mencintai tanah air dapat dilakukan dalam segala bentuk upaya kita, dalam segala bentuk posisi kita. Pedagang, apakah bisa mencintai tanah air? Sangat bisa sekali. Dengan apa? Dengan dia menjadi pedagang yang adil, dengan dia menjadi pedagang yang jujur, maka dia telah membantu menciptakan kestabilan, baik itu stabil secara ekonomi maupun stabil secara keamanan yang kecil. Sehingga kalau masing-masing dari kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dalam setiap posisi apapun itu, baik itu menjadi orang tua, baik itu menjadi pelajar, pedagang, guru dan lain sebagainya, ataupun staf pemerintahan, pegawai pemerintahan dan lain sebagainya, kita mampu menjalankan dengan baik, maka kita termasuk salah satu orang yang mencintai tanah air. Yaitu dengan apa? Dengan menjaga kestabilan, baik itu kestabilan keamanan ataupun kestabilan ekonomi dalam peran dalam posisi kita masing-masing. Jadi intinya pada zaman sekarang ini mencintai tanah air bukan hanya dengan mengangkat senjata, tapi dalam segala apapun kondisi kita, baik itu ketika menjadi pelajar, menjadi orang tua, apabila kita melaksanakan peran kita dengan baik, maka sejatinya kita telah mencintai tanah air kita. Baik, terima kasih Pak Ibad. Saya pikir dengan cinta kemudian kita bisa membangun peradaban bangsa Indonesia yang lebih baik. Dan itu orang mencinta itu nggak mengenal batasan usia. Maka bangunlah cintalah, kira-kira seperti itu untuk membangun Indonesia. Oke, Pak Joko, apa nih pesan kepada generasi muda yang istilahnya mereka lah yang nanti akan melanjutkan estafet bangsa Indonesia ke depan, Mas Pak Joko? Oke, terima kasih Ustaz Roni. Kira-kira gini, para pendengar setia, kita kembali ke profesi kita masing-masing. Gitu ya. Kami selaku tenaga pendidikan juga harus memberikan pengetahuan, edukasi, pengajaran yang baik tentunya ke anak didik kita. Gitu. Nah, generasi bangsa seperti profesi pelajar itu tentunya, ayo kita berfastabihul khairat, gitu. Berlomba-lomba untuk menuju yang lebih baik, yang paling baik, bukan berlomba-lomba untuk menjadikan semua itu kondisinya semakin buruk. Gitu. Kira-kira kesimpulan kami seperti itu. Yang paling penting tokoh-tokoh kita yang mendahului kita, yang sudah berjuang menguras semua materi, keringat, bahkan harta, benda, nyawa pun ditaruhkan, gitu ya. Simbol-simbol yang sudah digelorakan sampai sekarang pun teringat-ingat, gitu ya. Itu coba kita realisasikan, gitu.
ini ada lagu yang menarik yang berapa menit yang lalu ya, karena kita momennya 17 Agustus gitu ya. Berkibarlah benderaku gitu. Tunjukkan kepada seluruh dunia gitu. Bukan hanya tetangga. Ini tingkatannya adalah zonanya dunia gitu. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita itu bisa gitu. Mudah-mudahan dengan secara instan 77 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, kita sudah merasakan nikmat itu semuanya. Benar-benar Indonesia menjadi negara yang independen dan merdeka. Semoga Pak Roni seperti itu. Baik, amin. Terima kasih Pak Joko sama Pak Ibad. Saya pikir ini menjadi refleksi kita bersama bahwa untuk membangun Indonesia ke depan, kita tidak cukup hanya membangun fisiknya, hanya membangun lahirannya, tapi bangunlah juga jiwanya. Jiwa itu akan terbangun manakala kita memiliki cinta tanah air, begitu Pak Ibad ya, memiliki cinta tanah air. Dan kemudian menurut Pak Joko, kita harus semangat untuk meneladani tokoh-tokoh kita, hal-hal yang baik kita ambil dan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Oke ya, saya pikir cukup sekian Pak Ibad. Terima kasih sekali lagi Pak Joko sama Pak Ibad. Saya pikir nanti pemirsa akan selalu kangen dengan podcast Matsamutu ya. Jangan lupa subscribe and comment ya di podcast Matsamutu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Ibad dan Pak Joko. Salam merdeka Pak ya. Merdeka. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.